wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian dan saya membersamai Bapak-bapak untuk meneruskan kajian ini. Pada kali ini itu kita sampai pada bab zihar. Pada bab zihar, ini namanya bab zihar. Apa ada di dalam Al-Quran? Pasti ada. Iya, jadi fikih itu memang turunan dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk mempermudah kita semuanya di dalam memahaminya. Karena bahasa Al-Quran itu sangat indah dan akal kita itu terbatas untuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Ya mulailah dengan mencintai Al-Quran, minimal bagi kita itu adalah dengan senang membacanya dulu. Nanti dari gemar membaca kemudian ingin memahami maknanya. Nah, cara memahami makna Al-Quran itu ya dengan cara tafsir, termasuk dengan fikih ini, itu seperti itu. Karena bahasa Al-Quran itu kadang-kadang ada yang lafalnya sama tapi maknanya beda. Biasanya kita mendengarkan yang furuna maknanya kafir, tapi ketika wala in kafartum, nah itu kan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kafartum di situ ya tidak dimaknai kafir, tapi apa? Mengingkari nikmatnya Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan lain-lain banyak sekali lah. Makanya sangat tepat kajian-kajian yang sudah diprogramkan oleh DKM Masjid An-Nur. Kita tinggal mengikutinya, ya, kita tinggal ikut beratensi dengan cara hadir. Semoga benar-benar orang-orang yang gemar ngaji ini mendapatkan perhatian khusus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semua yang terlibat di dalam kegiatan ini betul-betul diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitrani amin. Faslun wa bihar ay yaqula ar-rajul li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Ini pasal tentang bihar, dan cantolan hukum di dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah mulai dari qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurahuma innallaha sami'un basir. Allah benar-benar mendengar. Qad sami'a, benar-benar mendengar ucapannya seorang perempuan yang mengadu terhadap Rasulullah, dan itu didengar oleh Allah, dan itu viral di langit ketujuh, terkenal sampai langit ketujuh tentang apa? Seorang perempuan yang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah. Artinya perkara zihar ini perkara yang sangat penting, bahkan sampai ke langit ketujuh. Bahkan jelas-jelas di Al-Quran itu pakai kalimat qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Allah ikut menyaksikan, mendengarkan aduan seorang perempuan alias istri terhadap suaminya. Nah, maka kalau mengikuti kajian-kajian seperti ini, mengikuti hukum-hukum agama seperti ini, sebetulnya perempuan itu betul-betul dijaga haknya, betul-betul diperhatikan oleh agama. Termasuk suruh menutupi aurat itu juga adalah bagian daripada menjaga keindahan wanita itu sendiri. Jadi kalau tidak perlu merasa dijaga, ya itu sikap yang diambil oleh pribadi masing-masing. Tapi agama itu sudah seindah seperti itu menjaga perempuan. Ya, Pak Ustadz makan apa? Semangka yang
Mas yang udah dilaminating sama yang udah yang udah terbuka itu enak mana? Menggiurkan mana? Makan lemper lah katakanlah, yang udah dikupas sama yang masih tertutup masih semangat ya Pak? Masih yang tertutup katanya. Fresh, dia kata Pak Haji itu yang masih fresh gitu. Itu seperti itu. Ya seperti itu diantaranya lah. Jadi dilihat. Dan terus kemudian di ayat berikutnya alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim bil akhirih. Jadi biar sebut. Ya. In ummahatuhum illa allati waladahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa sura wa inna allaha la'afuwwun ghafur. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan sumpah zihar di antara kalian kepada istri-istrinya dengan mengumpamakan istri itu sebagaimana ibunya. Singkat cerita, ini ada kisah dulu pada zaman jahiliyah. Seorang perempuan itu dibiarkan saja nganggur tanpa ada nasib yang jelas, tapi itu dengan cara cuci tangannya seorang suami yang mengatakan bahwa seolah-olah mendiskreditkan seorang wanita itu udah gak dipakai, kemudian dengan kata-kata mengumpamakan seperti ibunya karena sudah keriput, ya, sudah nggak pernah pakai parfum, ya, nah, itu sudah sering batuk-batuk, sudah rewel kayak gitu. Kemudian seorang suami yang sudah tidak selera itu kemudian berkata, kamu udah tua lah, mungkin ya. Tapi yang intinya bukan masalah tua, tapi kamu udah sama aja kayak ibu, udah sama aja kayak mamaku. Dengan tujuan yaitu adalah mengungkapkan udah tidak selera, tapi disamakan dengan ibunya. Padahal ibu itu termasuk mahram, termasuk orang yang haram dinikahi. Maka sebab pernyataan itulah seorang istri yang mendapatkan perlakuan seperti itu juga punya hukum sama seperti ibunya dalam sisi tidak boleh dipergaul. Kalau sampai mengatakan itu. Dan ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Seorang istri, Haulah binti Tha'labah, seorang istri yang mengalami nasib seperti itu, kemudian mengadu kepada Rasulullah, kemudian keluarlah hukum zihar seperti ini. Itu. Caranya bagaimana? Ya ini. Pertama, kita harus tahu dulu yang namanya zihar itu apa. Wa zihar ayyaqula rajulu li zawjati anti alayya kadzohri. Yang namanya zihar itu dicontohkan bahwa ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu sama aja seperti punggung ibuku. Nah, padahal ibu itu termasuk orang yang tidak boleh digauli. Dan punggung itu adalah lambang untuk anggota tubuh yang dinaiki, sedangkan istri itu adalah memang orang yang dinaiki, kecuali bagi istri yang ingin di atas. Ini ya, nah, istri ada yang ketawa itu kayaknya yang perempuan ya itu, tapi ini normalnya itu seperti itu. Kecuali kalau pengen luar biasa itu baru bukan yang seperti itu. Terus kemudian ketika terjadi seperti itu, fa'idza qala laha dzalik wa lam yutbi'hu bit-talaqi sara 'aidan wa lazimatul kaffarah. Ketika itu diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri dan tidak ada kata talak, maka itu jadinya kan gantung. Artinya harusnya ya, ini masih bisa kembali dengan cara yaitu membayar kafarot. Walazimatul kafarot. Nanti ya kafarotnya namanya kafarot zihar, bukan kafarot yamin atau bukan kafarot sumpah seperti kemarin.
seperti kemarin kan cuma apa, memerdekakan budak, terus kemudian memberi sandang 10 orang ataupun memberi makan 10 orang. Kalau ini lebih berat, ya, kafarotnya ini lebih berat. Ya. Jadi zaman jahiliyah itu seperti itu dulu. Kalau sudah gak selera, ya, udah mulai keriput, ya, terus kemudian seorang istri itu dianggurkan. Dan itu sangat kejam terhadap seorang perempuan. Kalau dulu zaman jahiliyah kayak gitu, udah biarin aja, beneran. Gak ada nasib yang jelas dengan kata-kata itu. Udah gak dipakai beneran. Tapi oleh Islam diberi, ya, solusinya hal yang seperti itu masih bisa kembali lagi, masih bisa kembali. Dan masih bisa dipakai lagi, ya, dengan cara membayar kafarot itu tadi, dengan cara membayar kafarot. Ya. Nah, kafarotnya itu apa? Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin. Gitu. Jadi kafarotnya itu adalah yang pertama, itu adalah memerdekakan budak yang mukminah, ya, budak mukminah yang selamat dari cacat untuk bekerja. Yang namanya budak itu kan mau dipekerjakan, ya, yang kira-kira bisa bekerja, artinya seperti itu. Makanya di sini diberi catatan salimatin minal uyub al mudirrati bil amali wal kasbi. Seperti itu. Jadi budak yang sehat lah gitu. Terus fa'ilam yajid fasiyam musyahraini mutatabi'ain. Kalau tidak menemukan, ya, kalau tidak menemukan budak yang selamat, artinya yang sehat, maka baru fasyamu syahraini, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau di sini dikatakan berturut-turut, ya harus berturut-turut. Berat. 2 bulan berturut-turut. Berat. Yang sebulan aja banyak yang boros, banyak yang bolong, ya Pak Haji. Nah ini gara-gara cuma ngomong seperti itu, resikonya seperti ini. Gara-gara nganggurin istri dengan cara mengumpamakan atau menyamakan istri itu dengan ibunya. Dan ini bukan hanya punggung, ya semua anggota badan ibu kalau disamakan dengan itu. Oh, zuhrun itu kan hanya lambang saja, hanya lambang atau mewakili dari sekian anggota tubuh ibu misalnya. Tapi ya lagi, dengan catatan itu memang ada tujuan untuk mengharamkan, artinya menghalangi agar tidak terpakai. Itu. Tapi kalau kemudian tujuan perumpamaan itu, oh sama indahnya, itu nggak masalah, ya. Itu nggak masalah, menyamakan cantiknya seperti ibuku, nggak masalah kalau itu. Tapi kalau tujuannya itu adalah untuk membuat seorang istri itu haram dalam arti tidak dipakai lah, ya, tidak dipakai lah, ini yang tidak boleh. Itu seperti itu. Bahkan sebagian itu kan kita kadang-kadang memanggil istrinya atas nama seperti anak terhadap ibunya, Bu, misalnya, kan seperti itu juga itu, ya. Bu, Ma, bisa, Mi, Pak Ustadz manggilnya apa? Istri saya namanya sama, manggilnya Ma. Waduh, ini malah sama-sama. Istrinya namanya Salma, manggilnya Ma. Berarti langsung dipanggil namanya, ya? Iya. Paham istrinya itu dipanggil Mama itu. Itu seperti itu. Apa dipanggil sayang? Iyalah biar kembali muda lagi, Pak Ustadz. Itu muda lagi. Nanti biar ganas lagi, Pak Ustadz. Itu. Ini fa'ilam yajid. Maka ketika tidak nemu budak yang seperti kriteria itu tadi, maka itu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut
Ya, bahasanya 2 bulan. Maksudnya 2 bulan ya jangan dihitung dengan hari. Kalau kebetulan bulannya itu cuma 29 hari, ya berarti sudah dapat 1 bulan. Nah, tergantung penanggalan pada waktu itu. Hanya itulah ya. Nah, kemudian ini tadi berturut-turut, sulit banget. Ya Allah, kita puasa yang wajib saja udah, puasa Ramadan banyak yang bolos, kayak gitu kan. Apalagi ini kepengen makai lagi sama istrinya, harus puasa dulu. Buat nggak bapak-bapak? Terus kita mau buat. Ini mencurigakan ini bapak kalau bilang buat ini, kayaknya udah nggak bisa pakai. Nggak apa ini? Ya bercanda bapak. Iya. Terus panggilannya statik. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, ada solusinya tidak? Nah, termasuk ini diantaranya. Mungkin tidak kuat karena memang tidak kuat menahan lapar terus-menerus selama 2 bulan berturut-turut. Termasuk diantaranya kalau di dalam syaratnya ini, termasuk ketika suruh puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian si dede ini bangun terus, kepingin kayak gitu, ini adalah termasuk bagian daripada gak kuat, buru-buru pengen makan. Nah, solusinya ada yang ketiga, yaitu fa'il'amu sittina miskinan kullu miskinin buddun. Nah, jadi ketika tidak mampu itu, maka ada solusi berikutnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Berat juga. Tanya sama yang miliarder dong Pak. Tanya yang duitnya miliaran Pak Haji itu. 60 mut, 1 mut ya sekitar 0,7 ya, katakanlah yang enak itu ya seliter lah, enak lah gitu kan. Enaknya itu udah lebih itu, kalau hitungan itu udah lebih ya, daripada kurang kan mending agak lebih sedikit kan, seperti itu. Kalau itu pembulatan, karena itu takaran ya, dibikin timbangan kan, jadi nggak bisa persis, nggak bisa presisi ya, ada kurang-kurang sedikit menjadi lebih sedikit, yang paling aman ya dilebihin sedikit, caranya seperti itu ya. 8 on misalnya, atau katakanlah liter itu sudah sangat cukup untuk 1 mut, dan itu harus diberikan ke 60 orang, bukan 1 orang dibikin 60 mut itu ya, harus 60 orang, dan yang miskin. Fakir boleh nggak? Kalau fakir itu kan di bawahnya miskin, berarti sangat boleh lagi. Iya betul Bapak, itu lebih, karena al-fakir itu asyaddu ihtiyajan minal miskin. Fakir itu nasibnya lebih tidak jelas daripada miskin. Kalau miskin kan masih punya penghasilan, tapi tetap tidak 100%. Kalau fakir kan punya penghasilan, tapi di bawah 50%. Kalau miskin sudah lebih dari 50%, tapi tetap saja tidak bisa 100% dari kebutuhannya. Itu. Nah, ini fa'ilamnya sati, fa'il'amu sittina miskinan. Itu ketika tidak mampu, maka ya, memberikan makanan sejumlah 60 mud terhadap 60 orang miskin. Dan nanti kalau sudah membayar itu, intinya kalau mau memakai istrinya lagi ya harus melalui kafarat ini, iya, ibarat denda itu tadi, itu ibarat dendanya itu seperti itu. Nah, maka itu seperti itu ya. Jadi intinya kalau di sini tadi fala yakfi aqallu minhum hatta wa'at amasittina muddan li miskinin wahidin fi sittina yawman lam yakfi. Jadi kalau misal 60 mud itu ya diberikan kepada 60 orang itu tadi, nggak boleh bisa dibikin setiap hari 1 mud, tapi terhadap 1 orang saja, meskipun jumlahnya 60 mud, itu tidak. Ada pun hikmahnya kenapa 60 mud itu, wal hikmah fi it'ami sittina anna Allah ta'ala khalaqa adama min sittina launan ay naw'an minat turab. Kenapa ada istilah kalau di dalam kafarot 60 mud?
Itu hikmahnya menurut para ulama, itu dikatakan bahwa Allah itu menciptakan Nabi Adam dan mengumpulkan 60 macam tanah. Itu. Sehingga ada hikmah di balik itu. Faka'annahu bid'anis sittina yastawfi jami'al alwan. Maka sudah mewakili ya, dengan ya, membayar kafar 60 mud ya. Ini sudah mewakili penciptaan sebagaimana itu tadi. Nah, itu. Wala badhum wala ya'budu an takuna hikmatu shaum sittina yawman. Kadzalika wa fi khataril akhirih. Jadi terus kemudian begini. La wala yahillu lil udhhiri wa tuha. Jadi ketika tiga-tiganya tadi apa? Memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian membayar 60 mud kepada 60 orang miskin, ini tidak ada yang mampu. Maka itu selama itu menjadi tanggungan. Sebagaimana puasa kan juga seperti itu. Puasa ini yang saya kembali ke puasa karena ini yang lebih sering dialami. Puasa itu ketika kita itu sampai tidak puasa, pertama itu harus qadha dulu. Pertama harus qadha kan, membayar, maksudnya misal tahun kemarin kita puasa Ramadan, kemudian kita sempat ada yang tidak berpuasa, kewajiban pertama kok qadha. Kalau di tahun berikutnya kok nggak qadha, baru terkena kafarah. Itu 1 mud itu tadi. Setiap hari likul yaumin muddun, setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Itu namanya kafarah atau fidyah puasanya itu. Dan itu ketika selama belum dibayarkan, itu tetap menjadi tanggungan. Itu 1 mud paling berapa sih? Kan? Itu bukan membayar puasa. Bukan membayar puasa, tapi membayar karena belum sempat modok puasa, belum sempat modoknya. Kalau puasa itu boleh dibayar pakai mud ya, banyak orang yang nggak puasa. Itu seperti itu. Kalau aturan dulu memang begitu Pak, yang di ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila itu. Memang kutiba alaikumusiyam itu, kutiba alaikumusiyam bukan kutiba alal itu kan. Di sana dikatakan zaman dulu memang sempat terjadi diberlakukan seperti itu. Bagi yang mampu boleh dengan apa? 1 mud itu. Nah, tapi ini nggak adil. Akhirnya kemudian nasahnya itu adalah masing-masing tetap harus puasa. Baik yang kaya ataupun yang miskin tetap puasa. Seperti itu kan. Nah itu tadi. Kemudian ini tadi. Idza ajal kafir anil khisali thalatha istaqarrat al kafara fi dhimmati fa idza qadara ba'da dhalika ala khaslatin fa'alaha wal qadra ala baqiha kamuddin ta'amin aw ba'di muddin akhraja. Nah terus kalau kita gimana bisa terlepas padahal kita nggak pernah mampu? Ya yang penting pernah punya kemampuan, misal baru punya 1 mud, ya udah 1 mud aja dulu. Nanti kan lama-lama 60 mud. Yang intinya jangan sampai tidak sama sekali dibayarkan. Ya harus dibayarkan meskipun semampunya, karena di anal maisur la yasqutu bil maksud, karena sesuatu yang aslinya mudah itu tidak bisa digugurkan karena mendapatkan rintangan. Atau ini kaidah di dalam kaidah fikih, atau kaidah fikih lagi la yudraku kullu. Ketika kita tidak bisa melaksanakan yang optimal, maka bukan berarti kita boleh meninggalkan. Ini kaidah umum di dalam fikih itu seperti itu. Jadi ketika kita tidak mampu 60 mud, ya semampunya yang ada dibayarkan dulu. Ketika kita misal di kereta ataupun di bis ataupun di perjalanan kita tidak bisa melakukan sholat karena mungkin nggak ada air, nggak ada tempat, nggak ada apa segala macam, pakaian nggak suci dan sebagainya. Apakah itu kemudian keadaan itu menjadi alasan kemudian bisa meninggalkan sholat? Tidak, ya kan? Karena itu tadi sesuatu peristiwa yang tidak bisa dilakukan dengan sepenuhnya bukan berarti kemudian ditinggalkan sama sekali.
Ya dilakukan seadanya. Seadanya. Makanya kemudian ada istilah sholat lihurmatil waktu itu tadi. Nah, sholat lihurmatil waktu itu apa? Ya sholat tapi tidak bisa, atau sholat yang dilakukan tapi masih kekurangan syarat. Nah intinya itu. Kekurangan syarat apa? Karena mungkin pakaiannya kotor, kalau kotor aja masih belum tentu kan, tidak suci lah, intinya kan seperti itu. Tidak menghadap kiblat. Ini dari sekian rukun sholat itu misal, tidak ada alat untuk bersuci misal, ini gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi ya ini sebagai sebuah pengingat buat kita. Artinya ketika dalam perjalanan, ya sebisanya minimal kita Allahu Akbar sedapatnya itu seperti itu. Walaupun enggak butuh, karena memang tidak ada tempat butuh misal, ataupun enggak ada waktu, ya ini enggak pernah berhenti sama sekali. Bagaimana namanya kendaraan di atas kereta nggak pernah berhenti buat sholat ke masjid dan sebagainya. Saya itu pengen pipis dan sebagainya misal. Nah, tadi agak keluar sedikit misal, berarti kan najis sebenarnya, agak keluar sedikit gitu. Tapi kemudian sudah waktunya zuhur misal, ya tetap harus sholat. Tapi kan nggak bisa. Ya sebisanya. Itulah yang dimaksud dengan sholat lihurmatil waktu. Dan nanti ketika sudah ada kesempatan untuk melakukan dengan sempurna, itu namanya bukan qadha namanya, tapi i'adah namanya. Itu mengulangi yang tadi belum sempurna. Beda kalau ditinggalkan sama sekali, nanti jadinya qadha istilahnya. Mungkin begitu ini kalau sudah mulai siang. Ya bapak-bapak, intinya zihar itu tadi seperti itu. Jangan sampai zihar itu adalah kita menyamakan seorang istri dengan seluruh orang. Kalau di sini dilambangkan ibu, tapi sebetulnya kita samakan istri kita dengan anggota keluarga kita yang haram dinikah alias mahram, atau sebagian kan dengan istilah muhrim, tapi sebetulnya istilah yang benar itu mahram. Tidak boleh kita menyamakan istri kita dengan mahram-mahram kita, termasuk utamanya adalah dengan ibu, dengan tujuan untuk mendiskreditkan seorang perempuan karena seorang suami itu sudah tidak selera. Itu intinya seperti itu. Karena ketika itu dilakukan, maka akan mengakibatkan resiko di antara kafarat yang ada 3, dan itu berat semua, nggak ada yang ringan. Ada yang ringan nggak tadi itu? Bahkan semoga ini bisa ditiru sama yang lain. Rasulullah ketika mendapati Haulah binti Tha'labah yang mendapatkan nasib seperti itu, kemudian kan Rasulullah begini, ada orang itu tadi Haulah binti Tha'labah mengadu tentang nasibnya yang dibihar sama suaminya. Kemudian bagaimana? Memang waktu sebelum Rasulullah itu berlangsung kayak gitu, dan itu kekejaman seorang suami. Kemudian oleh Rasulullah diberi solusi, ya udah kalau kayak gitu, ini Rasulullah, kalau kayak gitu, kamu ini memerdekakan budak. Kemudian ternyata saya nggak punya uang Rasulullah, gitu. Saya nggak punya uang. Kemudian oleh Rasulullah itu diberi 25 sama berapa ya? Yang jelas dibantu oleh Rasulullah sekian persen untuk supaya orang itu bisa beli budak. Semoga guru-guru kita, terutama Ustaz Fadilah, ketika ada orang yang mengadu punya lilitan hutang ataupun punya permasalahan, semoga dibantu. Ya Bapak, ya kayak gitu ya. Kalau punya uang 60 juta, yaudah nih 30 juta sana. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.